Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMPK Koryesu. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti satu sesi yang sangat penting, yaitu mengenai visi dan misi sekolah serta nilai-nilai apa yang akan diajarkan di sekolah ini. Baik, pertama-tama perkenalkan, kali ini yang mendampingi kalian adalah Pak Luis. Ada juga Pak Dion nanti yang akan mendampingi kalian dalam sesi tanya jawab dan refleksi, dan juga mungkin Pak Dion akan mengajak kalian bermain game. Baik, yang perlu dilakukan untuk mengikuti sesi ini, yang pertama adalah kemauan untuk mendengar dan menyampaikan pendapat. Jadi jangan malu-malu, silakan mengajukan pertanyaan, tanggapan nanti di kolom komentar. Kemudian yang kedua, berani terlibat aktif. Ajukan pertanyaan-pertanyaan jika kalian tidak memahami, berikan tanggapan, dan juga mungkin menjawab pertanyaan. Yang ketiga, jangan takut untuk berpartisipasi, karena tidak ada benar atau salah dalam sesi ini. SMP Katolik Koryesu, seperti kita ketahui, adalah salah satu sekolah. Yang mungkin kalian tidak ketahui adalah bahwa sekolah ini adalah salah satu dari sekian banyak sekolah yang dikelola oleh suster-suster Ursulin. Kemudian nilai-nilai yang diajarkan di sekolah ini disebut dengan nilai-nilai pendidikan Ursulin yang disebut Serviam. Apa itu Ursulin? Apa itu Serviam? Ursulin adalah suster-suster yang mengabdikan dirinya di bidang pendidikan. Jadi sekolah ini adalah salah satu bidang atau karya pelayanan mereka. Kemudian Serviam adalah nilai-nilai yang diajarkan di sekolah ini. Baik, kita akan belajar tentang visi dan misi sekolah, supaya ketika kalian bersekolah di Koryesu, kalian tahu apa sih dibentuknya atau tujuan dari berdirinya sekolah ini. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa itu visi? Ya, apa itu misi? Ya, kalau kalian tahu visi itu apa atau misi apa, silakan tulis di kolom komentar. Nah, visi berasal dari kata vision yang artinya pandangan. Bisa tentang pandangan tentang masa depan atau pandangan tentang diri kalian sendiri. Jadi visi itu adalah harapan tentang masa depan yang lebih baik. Jadi visi adalah pandangan jauh tentang apa yang hendak dicapai dan apa yang harus dilakukan, dan cara mencapai visi tadi. Kenapa harus memiliki visi? Pertama, visi memberikan arah kepada kita, dan karena kita berbicara tentang sekolah, maka visi dari sekolah Koryesu ini apa? Nah, arah yang akan dicapai oleh sekolah ini apa? Kemudian dengan visi berarti memberikan pemahaman mengenai keberadaan sekolah ini dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Koryesu. Visi SMP Katolik Koryesu adalah sebagai komunitas pembelajar yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela. Jadi ada kata-kata kritis, kreatif, inovatif, kemudian mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sekarang coba kita lihat satu persatu. Apa itu kritis? Kritis itu artinya kalian berani menyampaikan pendapat, berani berpendapat, berani memiliki pemikiran atau pemahaman yang berbeda. Kemudian kreatif itu berarti kita mencipta sesuatu, kita menghasilkan sesuatu, kita berkarya. Kemudian ada inovatif. Apa itu inovatif? Inovatif adalah berkarya dengan cara-cara yang berbeda, dengan cara yang baru. Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan, tetapi inovatif berarti menghasilkan sesuatu yang berbeda dan baru. Kemudian mengintegrasikan ilmu dan iman. Harapannya adalah anak-anak Koryesu tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga mempunyai nilai-nilai spiritual, ketuhanan, dan nilai-nilai kemanusiaan seturut semangat Santa Angela.
Nah, Santa Angela adalah pendiri dari sekolah ini. Kemudian, kalau sudah memahami tentang visi, maka berikutnya adalah misi. Misi adalah sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi berisi langkah-langkah strategi untuk mencapai visi. Ibarat kalau kalian pernah melihat lomba lari estafet. Nah, setiap pasangan pelari itu punya tujuan yang hendak dicapai. Jadi tongkat estafet itu diberikan ke temannya melanjutkan tongkat estafet itu. Dan orang terakhir yang menerima tongkat itu adalah orang yang harus mencapai tujuannya. Jadi itulah visi dan misi. Visinya adalah garis finish, misinya adalah memberikan tongkat itu ke teman berikutnya agar tongkat estafet itu bisa mencapai visi. Itu kalau kita berikan contoh secara sederhana. Nah, SMP Katolik Koresu memiliki misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terpadu. Kita ketahui SMP Katolik Koresu tidak hanya SMP saja. Di sekolah ini kita punya taman kanak-kanak, kita punya SD, SMP, SMA, dan SMK, bahkan asrama. Jadi semuanya berkualitas dan terpadu. Harapannya kalian bisa bersekolah di Koresu dari tingkat yang paling dasar sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Misi yang kedua adalah mengembangkan potensi dan keterampilan secara kritis, kreatif, dan inovatif. Tadi kita sudah sempat bahas kritis, kreatif, dan inovatif. Di sekolah ini, kalian tidak hanya belajar hal-hal yang bersifat akademik, tetapi juga melalui ekstrakurikuler, kalian bisa mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang kalian miliki. Semangat Santa Angela, yaitu pendiri sekolah ini, adalah untuk mengintegrasikan ilmu, iman, dan nilai-nilai kemanusiaan untuk menjawab tantangan zaman. Ini adalah misi yang ketiga. Misi yang keempat, menanamkan kecintaan pada budaya, bangsa, dan tanah air, agar generasi muda Indonesia tidak kehilangan identitasnya, tidak kehilangan jati dirinya. Maka dengan misi yang keempat diharapkan budaya Indonesia, kecintaan kita pada negara ini tidak sirna, tidak pelan-pelan hilang karena generasi baru lebih milenial, lebih global, memuja budaya-budaya asing, tetapi juga mencintai budaya sendiri, serta kepedulian kepada sesama dan alam ciptaan. Dan misi yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama dengan alumni dan sekolah-sekolah Ursulin. Sekolah Ursulin tidak hanya ada di Malang, tidak hanya Koresu. Kalau kalian pernah ke Surabaya, di sana ada sekolah Santa Maria, SMA Santa Maria. Nah, itu juga salah satu sekolah Ursulin. Kalau kalian ke Bandung, ada sekolah Santa Angela Bandung. Kalau kalian ke Jakarta, itu ada banyak. Santa Teresia, ada Ursula, ada banyak. Kalian ke Manado juga ada. Kalian ke Ende juga ada. Kalian ke Solo juga ada. Nah, itu baru di Indonesia. Sekolah Ursulin tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga ada. Nah, biasanya dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, sekolah-sekolah ini berkumpul, anak-anak muda ini berkumpul untuk mengikuti kegiatan bersama-sama. Harapannya dengan perkumpulan ini, semua generasi muda Ursulin mempunyai pemahaman, mempunyai pengetahuan, wawasan yang baru. Nah, itu tadi visi dan misi sekolah. Kemudian mungkin kalian bertanya, apa hubungannya dengan saya, kalian pribadi? Nah, visi dan misi sekolah hendaknya juga sejalan dengan visi dan misi pribadi. Itu artinya kalian harus punya visi dan misi pribadi. Perlukah saya memiliki visi pribadi? Apa yang saya harus lakukan untuk membuat misi-misi pribadi?
Nah, sekarang Pak Luis akan membantu kalian dalam membuat visi dan misi pribadi. Visi dan misi pribadi tujuannya adalah memberikan gambaran tentang bagaimana kalian memandang diri kalian di masa yang akan datang. Oh, 10 tahun dari sekarang saya ingin kuliah di perguruan tinggi negeri. 20 tahun dari sekarang saya sudah menjadi dokter. 20 tahun dari sekarang saya sudah menjadi ilmuwan, dan sebagainya. Itu visi pribadi. Visi memberikan arah kepada kita bagaimana cara mencapai hal tersebut. Nah, kalau saya ingin menjadi dokter, apa yang harus saya lakukan? Belajar giat, sekolah di sekolah yang baik, melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi sesuai jurusan. Nah, itu misi-misi pribadi untuk mencapai visi. Pak Luis kasih contoh mengenai visi pribadi supaya kalian tidak berandai-andai, oh visi pribadi seperti ini. Ini Pak Luis beri contoh. Contoh visi pribadi adalah seperti ini. Saya adalah pribadi yang lembut, mengasihi orang tua, saudara, teman, dan semua orang yang aku jumpai. Itu contoh visi pribadi. Nah, dari visi tadi kita ambil beberapa kata yang akan menjadi misi kita. Tadi visinya adalah saya adalah pribadi yang lembut, mengasihi orang tua, saudara, teman, dan semua orang yang aku jumpai. Kata kuncinya di sini adalah pribadi yang lembut dan mengasihi. Nah, selanjutnya dari kata kunci itu buatlah misi. Bagaimana kalian bisa menjadi pribadi yang lembut? Bagaimana kalian bisa mengasihi orang tua? Contoh visi yang kedua, saya adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan taat kepada Tuhan. Saya ulangi, saya adalah pribadi yang jujur, bertanggung jawab, taat kepada Tuhan. Nah, visi ini memiliki beberapa kata kunci. Yang pertama, pribadi yang jujur, bertanggung jawab, taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya menjadi pribadi yang jujur? Dengan cara tidak berbohong, menyampaikan informasi yang benar kepada orang tua, kepada teman, kepada guru. Bertanggung jawab, bagaimana caranya bertanggung jawab? Jika kalian mendapatkan tugas, itu artinya tugas itu harus diselesaikan tepat waktu, dengan benar, sesuai petunjuk. Taat kepada Tuhan, bagaimana caranya? Ya mungkin ke gereja setiap hari Minggu, berdoa, dan sebagainya. Itu contoh visi yang kedua. Contoh visi yang ketiga, saya adalah anak yang rajin, mau belajar, dan mengembangkan bakatku. Anak yang rajin, nah mungkin kalau di rumah membantu orang tua, menyelesaikan tugas-tugas pribadi, mau belajar. Ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, baik tatap muka di sekolah atau nanti ketika kalian belajar online, ada niat untuk belajar. Dan yang terakhir, mengembangkan bakat. Kalian belajar hal-hal di luar pelajaran, belajar main gitar, belajar musik, dan sebagainya. Itu contoh-contoh visi pribadi. Semoga ini nanti bisa kalian coba membuat visi pribadi. Sekarang, bagaimana dengan misi pribadi? Misi sedikit berbeda dengan visi. Misi adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan secara nyata untuk mewujudkan visi itu. Contoh, ini misi yang sangat sederhana. Saya akan menyapa setiap orang yang saya jumpai di sekolah. Gampang kan? Hanya menyapa. Bisa dilakukan, bisa segera diselesaikan. Contoh misi yang kedua, saya akan bangun pagi pukul 5.30. Sulit? Mungkin, tapi bukan tidak bisa dilakukan. Jadi misi itu adalah hal-hal nyata yang bisa dikerjakan. Contoh misi berikutnya yang sederhana dan bisa kalian lakukan, yaitu saya ingin mendapat nilai 100 pada ulangan besok. Nah, bagaimana caranya? Berarti kalian harus mengatur jadwal belajar, melihat kembali materi-materi yang harus kalian pelajari, apakah kalian memahami materi tersebut,
Kalau belum memahami, berarti kalian harus melakukan sesuatu. Bertanya kepada teman, bertanya kepada guru, agar misimu untuk mendapat nilai 100 itu tercapai. Contoh misi yang terakhir. Saya akan menabung selama 6 bulan untuk membeli HP baru. Nah, pernahkah kalian menabung atau hanya meminta kepada orang tua? Ada baiknya kalian mencoba untuk menabung. Buat target. Setiap hari menyisihkan berapa agar dalam 6 bulan kalian bisa membeli HP yang kalian inginkan. Nah, itu tadi contoh-contoh misi pribadi yang sederhana, tapi kalian bisa lakukan segera. Jadi nanti ketika membuat visi dan misi pribadi, susun visi sesuai harapanmu dan tentukan misi-misi pribadi yang nyata, tetapi bisa kalian kerjakan. Jangan muluk-muluk, jangan membebani diri dengan misi-misi yang kalian sulit mengerjakannya. Begitu ya. Jadi, kalau disimpulkan, setiap misi disertai dengan tindakan nyata yang dapat dilakukan. Semoga mengenai visi dan misi pribadi tadi, kalian bisa membuatnya dalam sebuah rencana. Nanti akan ada sesi dengan wali kelas di grup kelas masing-masing untuk membuat visi dan misi pribadi. Kita masuk ke sesi yang kedua. Di sesi ini kita akan belajar tentang nilai-nilai pendidikan Ursulin yang disebut Serviam. Buat kalian yang mungkin di SMA ini baru pertama kali sekolah di Koryesu, kalian akan bertanya-tanya, apa sih Serviam itu? Kalau kalian berasal dari SD Koryesu, mungkin sudah sering mendengar istilah Serviam. Nah, di tahun ajaran ini ada sedikit perubahan tentang Serviam. Kalau sebelumnya kalian memahaminya sebagai Servite et Amate, maka sekarang semuanya dikembalikan lagi menjadi Serviam seperti rumusan di awal. Nah, tujuan sesi ini adalah mengetahui, mengerti, dan memahami serta mempraktikkan nilai-nilai Serviam di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah dan di masyarakat. Bicara tentang Serviam itu artinya kita tidak lepas dari sebuah logo yang berwarna hijau berbentuk seperti tameng begitu ya, yaitu lambang Serviam. Lambang Serviam adalah sebuah lambang yang menggambarkan sebuah kesatuan semangat mengabdi, karena Serviam artinya saya mengabdi. Jadi kalau kalian bersekolah di Koryesu, kalian harus mengabdi. Mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada masyarakat, kepada sesama, kepada nilai-nilai kemanusiaan, kepada alam. Jadi lambang Serviam ini adalah lambang yang general. Semua siswa Ursulin di seluruh dunia mengenal lambang ini. Lambang ini dibuat oleh Suster Jean Martin pada tahun 1931. Dia adalah pemimpin Ursulin di Roma. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari lambang ini. Coba kalian perhatikan lambang Serviam ini. Apa yang ada di situ? Mungkin yang paling mencolok adalah, oh, warnanya hijau. Nah, warna dasar hijau itu menyatakan pengharapan. Ada sesuatu yang ingin dicapai di situ. Ada cita-cita luhur di situ. Nah, warna hijau menggambarkan pengharapan dan cita-cita yang luhur. Baik, berikutnya, apa lagi yang kalian lihat selain warnanya yang dominan hijau? Ada bintang di situ kalau kalian perhatikan. Ada 7 bintang, ya. 7 bintang itu sebetulnya mewakili sebuah konstelasi bintang, yaitu Ursa Minor. Ursa Minor itu adalah, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti beruang kecil. Santa Ursula itu diambil dari Ursa Minor ini, ya. Lambang Santa Ursula diambil dari 7 bintang ini. Dia adalah pelindung Ordo Santa Ursula. Jadi Santa Ursula
itu adalah idola atau panutan dari Santa Angela yang mendirikan komunitas suster yang disebut suster-suster Ursulin. Bintang juga mewakili cita-cita yang luhur. Kan ada istilah, capailah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Jadi bintang-bintang itu adalah cita-cita yang tinggi yang akan kita capai. Oke, berikutnya objek apa yang kalian lihat di lambang Serviam? Ada simbol salib di situ. Koryesu adalah sebuah sekolah Katolik yang berlandaskan pada ajaran Kristiani. Meskipun begitu, ajaran-ajaran yang diajarkan di sekolah ini bersifat universal, tidak memandang kalian beragama bukan Kristen, misalnya Hindu, Buddha, Islam, siapapun bisa bersekolah di sini karena nilai-nilai yang diajarkan berdasarkan ajaran Kristiani tersebut adalah nilai-nilai yang bersifat universal, berlaku pada semua manusia. Salib itu juga berarti lambang pengorbanan, lambang kemenangan dan lambang berkat. Jadi sekolah ini harapannya adalah sekolah yang penuh berkat. Kemudian ada tulisan Serviam. Serviam adalah kata dalam bahasa Latin yang artinya saya mengabdi. Tadi sudah Pak Luis sampaikan, mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam, kepada nilai-nilai kemanusiaan. Jadi semangat Serviam tidak hanya mementingkan pengajaran, melainkan juga pembentukan pribadi yang luhur. Nah, ada 6 nilai-nilai Serviam, nanti kalian bisa pelajari juga di buku panduan yang akan dibagikan kepada setiap siswa. Kalian bisa lihat di situ mengenai nilai-nilai Serviam. Oke, ada 6 nilai Serviam. Baik, ada 6 nilai-nilai Serviam. Yang pertama, cinta dan belas kasih. Yang kedua, integritas. Yang ketiga, keberanian dan ketangguhan. Yang keempat, semangat persatuan. Yang kelima, kesungguhan atau totalitas. Keenam, semangat pelayanan. Keenam, mungkin yang pernah bersekolah di Koryesu bertanya-tanya, loh kok beda ya dengan yang dulu? Iya, ada sedikit perbedaan istilah. Kalau sebelumnya menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, yang sekarang ini semuanya dijadikan satu dalam nilai-nilai Serviam dalam bahasa yang lebih mudah dipahami. Sekarang kita lihat cinta dan belas kasih. Ada 3 nilai dalam cinta dan belas kasih. Yang pertama, menghidupi semangat pengabdian kepada Allah. Ya, mengabdi kepada Allah, kepada keluarga, kepada masyarakat, gereja, dan negara, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, serta golongan. Yang kedua, mencintai sesama tanpa pilih kasih. Jadi semua diperlakukan sama, setara. Berikutnya yang ketiga, mengembangkan keterbukaan dan kelembutan hati. Kelembutan hati ini penting ketika kita berinteraksi dengan teman kita, keluarga kita, kepada sesama. Itu cinta dan belas kasih. Kemudian integritas. Dalam integritas kita belajar menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai kehidupan dan keutuhan ciptaan atau alam. Yang kedua, menghargai keunikan pribadi dan melihat rencana Allah. Jadi mungkin kalian ketika berteman, melihat temanmu berbeda, bertanya-tanya, kok dia beda sih? Ya, karena itu rencana Allah. Jadi jangan membedakan temanmu hanya karena dia berbeda. Kulitnya berbeda, rambutnya berbeda, perilakunya apalagi, pasti berbeda. Yang ketiga, membentuk pribadi yang beriman. Jadi kalian bersekolah tidak hanya menjadi anak-anak yang pintar, tetapi juga punya iman, punya keyakinan, punya harapan, ya, dan humanis seperti citra Allah. Yang keempat, memiliki kemurnian batin untuk mendengarkan suara Allah. Jadi ketika kalian dihadapkan pada suatu pilihan untuk melakukan hal-hal yang buruk, coba lihat kembali lagi ke dalam hati diri kalian, ke dalam hati, apakah Allah
menginginkan saya melakukan hal-hal yang buruk. Berikutnya, keberanian dan ketangguhan. Ini mengajarkan kita menjadi anak yang berani dan tangguh. Berani dalam hal apa? Berani dalam membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk melawan arus. Mungkin banyak temanmu yang melakukan hal-hal yang buruk, maka jadilah pribadi yang berani untuk melawan itu. Punya prinsip. Yang kedua, membentuk nurani yang benar agar berani membela kebenaran. Ketika kamu melihat ketidakadilan, maka tanyakan kepada nuranimu, apakah saya berani untuk membela kebenaran? Meskipun banyak orang yang melakukan hal-hal tersebut, tapi beranilah untuk melawan arus, membentuk nurani, saya harus membela kebenaran. Berikutnya adalah semangat persatuan. Persatuan di sini adalah membangun hidup dalam keserasian, sehati sekehendak. Jadi harus harmonis hidup dengan sesama. Memelihara kekeluargaan, persatuan, dan solidaritas. Kekeluargaan tidak hanya berarti kamu dengan kakak, dengan adik, dengan ayah, tetapi dengan teman, dengan wali kelasmu, dengan teman-teman yang berbeda kelas. Mencintai tanah air dan mengembangkan persatuan. Tentu saja, ya, kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus punya cinta yang dalam terhadap negeri kita. Yang keempat, mengutamakan musyawarah, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hal yang diputuskan bersama. Itu semangat persatuan. Berikutnya, nilai dalam Serviam, yaitu kesungguhan atau totalitas. Kesungguhan berarti mengembangkan sikap dan perilaku mandiri yang mau bekerja keras, berdaya juang tinggi, nggak males-malesan gitu ya, nggak ogah-ogahan ketika harus mengikuti KBM, bangun pagi, sudah siap, sudah mandi. Itu salah satu bentuk kesungguhan, totalitas. Ketika mendapatkan tugas, mendapatkan tanggung jawab, berusaha mengerjakannya tepat waktu, itu berarti juga sebuah kesungguhan. Yang kedua adalah mengembangkan diri secara optimal demi mencapai cita-cita luhur. Ketika kalian membuat visi tadi, itu sebetulnya kalian membuat cita-cita. Coba dilihat lagi nanti ketika membuat visi, apa sih yang menjadi visimu, cita-citamu apa di situ? Bagaimana kamu berusaha mencapai cita-citamu tadi? Yang terakhir, nilai Serviam yang diajarkan adalah semangat pelayanan. Semangat pelayanan ini contohnya adalah nilai-nilai yang diajarkan di semangat pelayanan adalah peduli pada masalah sosial, menanamkan takwa kepada sesama kita, memberikan peneguhan, dan memperjuangkan keadilan sosial. Itu adalah semangat pelayanan. Jadi dari 6 nilai-nilai Serviam ini diharapkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang humanis, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki spiritualitas Jadi dengan 6 nilai-nilai Serviam ini diharapkan kalian menjadi pribadi-pribadi yang humanis, memiliki spiritualitas dan iman, tidak hanya cerdas. Baik, itu tadi semua hal yang harus kalian sungguh-sungguh pahami, bahwa ketika bersekolah di Koresu, kalian harus memiliki visi dan misi. Kalian memahami apa itu Serviam. Jadi setelah sesi ini berakhir, nanti kita akan membuat refleksi bersama-sama. Yang harus direfleksikan adalah apa contoh-contoh nyata perilaku Serviam yang bisa kita lakukan tidak hanya di rumah, di sekolah, tetapi juga di masyarakat. Silakan mengajukan pertanyaan, komentar dengan Pak Luis atau Pak Dion melalui kolom komentar. Nanti juga silakan berpartisipasi
dalam kegiatan interaksi yang dipandu oleh Pak Dian. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.